Halo semuanya, perkenalkan kami dari Tutor 5 Respiratory System. Pada kesempatan kali ini, kami menghadirkan sebuah kegiatan edukasi kesehatan yang diberi nama WALS, Without Smoking, Life's Extra Safe. Kegiatan ini dilatar belakangi oleh tingginya angka perokok remaja, khususnya di tingkat SMA. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2024, hampir sepertiga masyarakat Indonesia berusia di atas 15 tahun adalah perokok, dan Jawa Barat termasuk provinsi dengan prevalensi tertinggi. Kondisi ini sangat mengkhawatirkan, karena kebiasaan merokok terbukti menjadi faktor risiko utama penyakit paru obstruktif kronik atau PPOK, yang menurunkan kualitas hidup penderitanya. Melalui edukasi ini, kami ingin memberikan pemahaman kepada para siswa mengenai bahaya merokok, dampak kesehatan jangka panjang yang ditimbulkannya, serta strategi untuk mengendalikan dan menghentikan kebiasaan merokok. Dalam kegiatan ini, siswa akan mengikuti seminar interaktif, melihat alat peraga yang menunjukkan gambaran paru-paru pada pasien PPOK, serta terlibat dalam diskusi kelompok untuk memperdalam materi. Harapannya, setelah mengikuti kegiatan WALS, siswa tidak hanya memahami risiko dari rokok konvensional maupun elektrik, tetapi juga lebih termotivasi untuk menjaga kesehatan dengan tidak merokok atau berhenti merokok. Di seluruh dunia, orang yang merokok diperkirakan lebih dari 1 miliar orang, atau sekitar 12% dari total populasi. Di mana di Indonesia sendiri, orang dewasa yang merokok dilaporkan oleh WHO dan Kementerian Kesehatan itu jauh lebih banyak. Ini sekitar 34,5%, atau kurang lebih 70 juta orang dewasa. Bukan hanya perokok aktif, 74% orang Indonesia itu sudah pernah terpapar asap rokok atau merupakan perokok pasif, di mana merokok ini berkontribusi terhadap 7 juta kematian di seluruh dunia dan menyumbang sekitar 177 juta DALY atau Disability Adjusted Life Years. Di mana yang perlu diperhatikan adalah bukan hanya orang dewasa, tapi remaja juga ikut merokok. Remaja SMA merupakan kelompok usia yang sangat rentan memulai kebiasaan merokok. Faktor pendorongnya antara lain rasa ingin tahu, tekanan sosial, dan juga upaya pencarian identitas. Pada 2022, WHO mencatat sekitar 37 juta perokok berusia 13-15 tahun. Di Indonesia, Riskesdat mencatat peningkatan prevalensi perokok usia 10-19 tahun yang meningkat dari 7,1% menjadi 9,1% pada 2018. Hal ini tentu menunjukkan keprihatinan yang mana seharusnya remaja menjadi contoh dan menjadi harapan untuk masa depan bangsa, seharusnya dapat menunjukkan perilaku gaya hidup yang sehat. Namun, masa remaja juga menjadi waktu yang ideal bagi kita untuk memutus kebiasaan merokok ini, tentunya melalui edukasi dan juga pencegahan dini. Kita akan membahas berbahayanya rokok. Merokok merugikan kesehatan dengan merusak paru-paru, jantung, dan pembuluh darah. Akibatnya, timbul gangguan pernapasan seperti batuk serta sesak nafas, tekanan darah meningkat, dan risiko penyakit serius seperti PPOK, jantung, stroke, maupun kanker menjadi lebih besar dan juga bertambah. Selain itu, merokok melemahkan sistem kekebalan tubuh, sehingga tubuh lebih rentan untuk terkena infeksi. WALS menghadirkan materi interaktif yang menggabungkan edukasi visual, diskusi kelompok, dan juga simulasi sederhana menggunakan model barrel chest dan juga paru-paru normal untuk memperdalam pemahaman tentang bahaya rokok dan juga PPOK. Tim melakukan riset awal untuk menyesuaikan materi dengan kondisi dan kebiasaan merokok remaja. Peserta sebelumnya dibagi menjadi kelompok kecil untuk menganalisis studi kasus, seperti paparan asap rokok di rumah dan juga tekanan sosial, lalu menyusun ide-ide untuk diimplementasikan dalam bentuk problem tree.
Kegiatan ini menyasar remaja SMA usia 16-19 tahun yang dalam fase kritis membentukkan identitas dan kebiasaan, agar mereka dapat menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar. Di akhir sesi, peserta diajak berefleksi, sebagai bekal untuk menyebarkan gaya hidup sehat. Dalam program WOLS ini, kami menetapkan 4 indikator untuk menilai apakah efektif atau tidak dari program ini. Nah, untuk indikator pertama, itu dilihat dari peningkatan nilai pretest ke posttest yang mana minimal adalah 25%. Kemudian indikator kedua, dilihat dari keaktifan siswa-siswi ketika tanya jawab dalam sesi presentasi, dan ini minimal 3 orang. Indikator ketiga, dilihat dari komitmen dari para siswa-siswi untuk antara berhenti melakukan kegiatan merokok atau menyebarkan kampanye berhenti merokok tersebut, yang mana minimal 30%. Dan indikator keempat ini dilihat dari keaktifan para siswa-siswi ketika sesi FGD bersama kami. Kayak itu bisa kayak memutar balik mindset dia dari rokok ke hal yang lain gitu. Berpengalaman banget ya kayaknya ya. Saya dulu pernah aktif juga. Cuma saya udah berhenti karena ya saya Adapun hasil atau output dari kegiatan yang kami laksanakan. Yang pertama, didapati peningkatan pengetahuan berdasarkan pengerjaan pretest dan posttest sebesar 30% yang menandakan bahwa indikator keberhasilan yang pertama telah terpenuhi. Yang kedua, kami mendapatkan bahwa para audiens sangat antusias dan aktif dalam kegiatan ini. Setidaknya kami mendapatkan 5 orang yang aktif saat sesi bertanya jawab setelah pemaparan materi selesai. Ini menandakan bahwa indikator keberhasilan kedua telah terpenuhi. Yang ketiga, kami mendapati bahwa 50% dari peserta membuat komitmen untuk berhenti merokok. Ini menandakan bahwa indikator keberhasilan ketiga telah terpenuhi. Dan yang terakhir, kami mendapati para audiens melakukan diskusi yang aktif saat sesi focus group discussion yang menandakan bahwa indikator keberhasilan yang terakhir itu juga terpenuhi. Maka dari itu, berdasarkan hasil intervensi yang kami peroleh, mulai dari jumlah peserta yang melebihi target, peningkatan post-test dibandingkan dengan pretest, serta hasil focus group discussion yang baik dan interaktif, dapat dikatakan bahwa intervensi yang kami laksanakan efektif. Nah, jadi dari rangkaian kegiatan WOLS Without Smoking Lives Extra Safe dapat disimpulkan bahwa edukasi kesehatan dengan pendekatan interaktif, visual, dan diskusi kelompok mampu meningkatkan pemahaman remaja tentang bahaya merokok serta risiko PPOK. Melalui seminar, simulasi, dan refleksi, siswa tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga dorongan untuk mengubah perilaku. Harapannya para peserta dapat menjadi agen perubahan yang menularkan gaya hidup sehat bebas rokok, baik di lingkungan sekolah maupun keluarga. Jadi teman-teman, bisa kita lihat bersama kalau rokok bukan cuma bikin ketagihan, tapi juga bisa merusak masa depan kita melalui penyakit seperti PPOK. Lewat WOLS kita belajar bareng kalau hidup sehat itu lebih aman, lebih panjang, dan pastinya lebih bahagia tanpa rokok. Semoga setelah ini kita semua bisa saling dukung untuk bilang tanpa rokok hidup lebih WOLS.